Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Algifari. Saya ketua kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Tentunya NPM saya G1C 220021. Nama saya Muhammad Iqbal Jakaria, NPM G1C 220012. Nama saya Nadia Putri Larasati, NPM saya G1C 220018. Nama saya Alda Alvita Fortuna, NPM saya G1C 220024. Muhammad Fauzi Jamdani, NPM saya G1C 220024. Nama saya Wira Bintang Susanto, NPM saya G1C 220022. Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi yang minggu-minggu lalu saya dan kelompok saya mengobservasi di sekolah menengah pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman kelompok Merdeka ya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di acara hari ini yang kita akan bahas tentang materi apa coba? Siap, tidak tahu si guru. Siap, tidak tahu. Jadi coba Materinya standar kompetisi guru profesional. Baik, Tarbiyah Luqman Al-Hakim Surabaya. Lanjut. Buka nomor 43. 43. Oke, 43. ya ayo. Jadi di sini saya lanjutin Fahri. Kita ngomong bahasa Indonesia aja ya, soalnya kan nanti dipresentasikan di Kemendikti sama di Kolka. Iya. Yang pertama kita ada tugas observasi ke sekolah-sekolah buat ya observasi lapangan aja biasa, jangan ada nyebut nama guru, nama sekolah, apalagi nama siswanya. Nah, yang pertama yang harus dibahas di halaman 43 ini kan, mengingat tugas dan tanggung jawab yang begitu kompleksnya, maka profesi guru juga memerlukan persyaratan khusus antara lain menurut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Maksudnya di sini kan dijelasin kalau misalkan guru tuh harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mendalam. Jadi mau nggak mau si gurunya itu harus memiliki kayak apa ya? Ya keterampilan buat mengajar, Nah nanti kita datang ke lapangan, kita survei, kita lihat, kita videoin, benar nggak nih si guru tuh punya keterampilan mengajar yang baik, terus ilmu pengetahuannya juga baik gitu. Terus yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Kayak sekarang kita bahasnya penjas. Si guru ini benar nggak nanti di sana tuh ngelakuinnya guru penjas. Nah dia ngejelasinnya tentang penjas, tentang dasar olahraga, tentang kependidikan olahraga gitu. Nah, yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Jadi dia pantas gak disebut guru dengan cara dia mengajar di sekolah. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Jadi dia peka nggak sama masyarakat sekitar, termasuk dari guru-guru, termasuk ke murid-muridnya juga gitu. Peka nggak dia? Ya. Terus memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Nah, yang dimaksud perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan itu kayak jadi kayak
dia ngajar sama nggak nih sama sama yang sejalan dengan sekarang, kayak sekarang trennya Kurikulum. apa gitu. Kurikulum. Iya, kurikulumnya apa Kurikulum. gitu. Kudet-kudet. Nah, kalau kita macamnya dijelaskan tentang kucing KB. terus dari artikel yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Buat nanti di sana biar nggak ada yang pusing. Jadi kita ngomong dulu di sini, kita bahas dulu di sini, kita kulik dulu di sini. Jadi di sana tinggal ngobrol selesai udah. Ini itu tinggal enaknya doang. Iya. Tinggal tong. Iya. Ada yang tanya nggak? Kayak ada yang ditanyakan teman-teman. Mending lanjut dulu aja Oh ya. pembahasan. Udah. Bukan udah, lanjut udah. Pertanyaan udah. Oke. Lanjut ke 44. Halaman 4 guys. 44. Oh, dibaca. Udah baca dah. Dari Nah, antara ini 43 dulu. 43. Nah, selain persyaratan khusus tersebut, menurut hemat penulis, sebenarnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi. Antara lain, yang pertama, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, memiliki kode etik sebagai acuan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi setiap guru itu memiliki kode etik, pasti kan? Pasti. Nah, Harus. dia acuan itu apa sih sebenarnya? Kayak acuan tuh Mengacu. ya kayak Tujuan ya. ya, tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kayak dia jadi guru, pantas gak sih pakai kode etik yang seperti itu dengan tugas dan fungsinya? Gitu. Gitu. Nah, yang kedua, memiliki klien atau objek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya. Di sini kan kita bahas tentang guru dasar, Objek. guru olahraga. Guru olahraga. Nah, guru olahraga tuh seperti kita. Kita ngomong, saya ngomong, kalian objeknya. Guru ngajar, objeknya murid, gitu. Gitu. Jadi kayak ya apa ya? Nah, terus dari artikel yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Buat nanti di sana biar nggak ada yang pusing. Jadi kita ngomong dulu di sini, kita bahas dulu di sini, kita kulik dulu di sini. Jadi di sana tinggal ngobrol selesai udah. Ini itu tinggal enaknya doang. Iya. Tinggal tong. Iya. Ada yang tanya nggak? Kayak ada yang ditanyakan teman-teman. Mending lanjut dulu aja Oh ya. pembahasan. Udah. Bukan udah, lanjut udah. Pertanyaan udah. Oke. Lanjut ke 44. Halaman 4 guys. 44. Oh, dibaca. Udah baca dah. Dari Nah, antara ini 43 dulu. 43. Nah, selain persyaratan khusus tersebut, menurut hemat penulis, sebenarnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi. Antara lain, yang pertama, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, memiliki kode etik sebagai acuan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi setiap guru itu memiliki kode etik, pasti kan? Pasti. Nah, Harus. dia acuan itu apa sih sebenarnya? Kayak acuan tuh Mengacu. Antara lain, yang pertama, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, memiliki kode etik sebagai acuan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi setiap guru itu memiliki kode etik, pasti kan? Pasti. Nah, Harus. dia acuan itu apa sih sebenarnya? Kayak acuan tuh Mengacu. ya kayak Tujuan ya. ya, tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kayak dia jadi guru, pantas gak sih pakai kode etik yang seperti itu dengan tugas dan fungsinya? Gitu. Gitu.
Nah, yang kedua, memiliki klien atau objek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya. Di sini kan kita bahas tentang guru dasar, Objek. guru olahraga. Guru olahraga. Nah, guru olahraga tuh seperti kita. Kita ngomong, saya ngomong, kalian objeknya. Guru ngajar, objeknya murid, gitu. Gitu. Jadi kayak ya apa ya? Ya seperti itu. Ya, seperti itulah. Ya, seperti itulah. Oke, Wir, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya. Nah, gitu. Jadi guru tuh sangat berjasa. Intinya mah tanpa guru kita bukan apa-apa. Betul tidak? Betul. Oke, Wira, lanjut Wira. Lanjut ya. Dengan guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan keahlian khusus, terdidik dan terlatih dalam bidang keguruan secara baik, sehingga ia mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan dan pengalaman yang maksimal di bidangnya. Contoh. Ya memang haruslah jadi guru itu harus profesional. Kalau misalnya guru tidak profesional, muridnya akan acak-acakan, tidak akan mendidik kepada murid-muridnya. Yang seperti itulah kurang lebihnya. Ibarat guru itu contoh ya. Nah, Cerminan. contoh Bahasanya murid Bukan ibaratkan emang. Ya, contoh. memang harus Harus jadi Yang positifnya gitu. ya pastilah. Yang negatifnya mah buang saja. Ayo lanjut lagi. Untuk di 45. Lanjut ya, di halaman 45, masalah standar nasional tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terus di dalamnya telah disebutkan bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, Dan standar dan terakhir standar lain, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar dan terakhir standar dong. Standar Oh pembiayaan. ya, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Oke, jadi dibahas di sini masalah standar nasional yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi setiap yang dilakukan itu pasti ada undang-undangnya, ada peraturannya. Terus kan di dalamnya disebutkan bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan ini meliputi antara lain standar isi. Nah, dari isi itu tuh apa? Kita tuh harus tahu dulu nih isinya apa. harus memahami itu. Standar proses dia kayak kita lagi berproses nih untuk menjadi guru, ya kan? Kita berproses untuk menjadi guru. Terus misalkan si guru ini berproses tapi dengan ya caranya yang kurang baik, misalkan dengan cara ya lewat belakang gitu kan, nyogok gitu, Tidak benar. kan itu tidak dibenarkan gitu. Terus standar kompetensi lulusan ini dimana memiliki lulusan lulusan yang baik. yang baik. Nah, masa lulusan SMA ngajar SMA kan nggak mungkin gitu. Ada, cuma Kurang efektif lah iya. intinya. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik berarti dia ini seorang guru kan harusnya. Kan guru tuh digugu dan ditiru. Ya. Ayo. Standar sarana dan prasarana. Jadi di suatu sekolah, di suatu instansi, di suatu organisasi atau di suatu kelompok pasti kan ada sarana dan prasarananya. Entah itu sekecil apapun, pasti
bisa digunakan sebaik-baiknya. Gimana cara dari kita mempergunakannya. Terus standar pengelolaan, gimana ya? Harus bisa mengelola. Iya. Iya, betul. Manage. Iya. Manage. Kembali lagi. Kembali lagi. mengelola konsep Pembiayaan ya pasti udah jelas lah pembiayaan gimana ya kan. Terus standar penilaian pendidikan, Nah, itu yang paling penting. harus sesuai. Sesuai dengan pendidikan Kemendikbud. Iya, jadi besok kita juga observasi ke sana, kita ngeliat nih standar penilaian pendidikan dari guru-guru di sana tuh gimana. Betul. Kita nggak cuma lihat dari sudut pandang satu aja, misalkan kayak oh ini guru penjas kayak gini, enggak. Tapi kita ngelihat ke luas. Sudut pandang yang Iya, lain. luas. Ya seperti kacamata kuda. Ya, Yang lurus luas. terus. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, selanjutnya standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Terus butir. Kompetensi yang meliputinya antara lain kompetensi pedagogis. Pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Jelas ya. Jadi kompetensi pedagogis itu kan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud pedagogis ini kayak si gurunya mampu nggak sih mengamati anak yang satu aja, misalkan kayak oh ini guru penjas kayak gini, enggak. Tapi kita ngelihat ke luas. Sudut pandang yang Iya, lain. luas. Ya seperti kacamata kuda. Ya, Yang lurus luas. terus. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, selanjutnya standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Terus butir. Kompetensi yang meliputinya antara lain kompetensi pedagogis. Pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Jelas ya. Jadi kompetensi pedagogis itu kan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud pedagogis ini kayak si gurunya mampu nggak sih mengamati anak muridnya. Bisa. Jadi kita udah ngebahas semuanya. Nah, tinggal kita usut tuntas aja nih di lapangan. Nah, itu. Biar lebih enak. Tuh, Gitu. kita usut tuntas aja di lapangan langsung gas. Ya sekarang gua apa? Merdeka. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai ketua kelompok Merdeka. Mohon maaf bila ada kekurangan, walau maupun itu dari pembicaraan saya yang agak ya seperti itulah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami.
mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.